Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardin Hadian. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerhana bulan. Sebenarnya itu apa sih? Apakah itu gerhana? Gerhana adalah bukti kebesaran Allah. Itu adalah fenomena alam. Banyak masyarakat dahulu yang menyatakan bahwa gerhana itu adalah bukti kesialan gitu, atau peristiwa yang diyakini bahwa itu membawa bencana gitu. Nah, tapi sebenarnya gerhana itu adalah salah satu bukti kebesaran Allah. Sudah dijelaskan dalam surat Yasin ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi ayat ini tuh menjelaskan bahwa terjadinya gerhana adalah ketika matahari, bulan, dan bumi beredar di satu garis lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka itu adalah gerhana matahari. Sedangkan jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka disebut dengan gerhana bulan. Itulah fenomena alam yang terjadi. Allah menciptakan bulan sebagai cahaya, matahari sebagai sumber cahaya, dan menciptakan orbit atau garis edar segala benda langit untuk kehidupan manusia di bumi, dan sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan mitos-mitos ketika terjadi gerhana bulan atau terjadi gerhana matahari. Nabi Muhammad juga pernah memerintahkan kepada kita bila terjadi gerhana untuk berdoa kepada Allah. Itu gerhana bulan atau gerhana matahari. Nah, Nabi Muhammad itu menyarankan untuk kita berdoa, untuk kita sholat, mendirikan sholat, untuk kita bertasbih, dan menyuruh kita untuk kita bersedekah juga. Sebagaimana beliau bersabda dalam riwayat Al-Bukhari, yang artinya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan salat, dan bersedekahlah. Jadi kalau kita datang ada gerhana bulan atau gerhana matahari, maka disarankan bagi Nabi untuk yang pertama salat, yang kedua bersedekah, nah yang ketiga bertasbih atau berzikir pada Allah gitu. Jadi kalau ada datang gerhana bulan, maka disunahkan oleh Nabi untuk melakukan hal itu. Selain itu, Nabi Muhammad juga mengajarkan kita bahwa gerhana terjadi hendaknya kita menghadirkan rasa takut kepada Allah, sebab peristiwa tersebut mengingatkan kita akan tanda-tanda kejadian atau terjadinya hari kiamat, atau karena takut akan azab Allah diturunkan akibat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi Nabi juga menyarankan kepada kita untuk kita merasa takut karena terjadi gerhana ini adalah sebagian dari mungkin Allah memperingatkan kita gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia,
Nah, jadi gerhana ini juga mengingatkan apa yang pernah disaksikan Nabi Muhammad dalam salat kusuf. Jadi Nabi Muhammad juga pernah menyaksikan dalam salat kusuf. Diriwayatkan bahwa dalam salat kusuf itu Rasulullah diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Bahkan beliau ingin mengambil setangkai dahan dari surga untuk memperlihatkan kepada mereka. Beliau juga memperlihatkan berbagai bentuk azab yang ditimpa kepada ahli neraka. Karena itu, dalam salah satu khutbahnya selesai salat gerhana, beliau bersabda, "Wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maka dari itu, marilah kita mempersiapkan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi, dan marilah kita usahakan untuk dapat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya apa itu gerhana bulan dan apa yang harus kita lakukan pada gerhana bulan. Cukup sekian. Apabila ada salah kata dan atau gugup, itu kesalahan dari saya, dan apabila ada kesalahan-kesalahan lagi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.